Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah sebuah proyek pendidikan yang menurut saya keren banget. Ini adalah model nyata tentang gimana sih pembelajaran praktek langsung itu bisa mengubah cara kita memandang dunia di sekitar kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya sebuah tugas sekolah itu bisa melampaui batas mata pelajaran dan jadi satu pengalaman belajar yang utuh? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita untuk memahami proyek ini. Kita mulai dari ide besarnya, lalu kita lihat gimana berbagai mata pelajaran bisa kerja bareng, sampai akhirnya gimana sih keberhasilan proyek ini diukur. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Proyek ini mengangkat isu yang relevan banget, ketahanan pangan lokal. Jadi, para siswa itu nggak cuma diajak menanam, tapi lebih jauh lagi, mereka didorong untuk memahami seluruh ekosistem pangan yang ada di lingkungan mereka sendiri. Jadi, biar kebayang, ini settingnya. Proyek ini dijalankan di SMP Muhammadiyah Pelayan buat anak-anak kelas 7. Durasinya 3 minggu. Dan di akhir, mereka harus menghasilkan 3 hal konkret, laporan tertulis, poster visual, dan presentasi lisan. Jelas banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling inovatif. Gimana proyek ini dirancang sebagai sebuah cetak biru kolaborasi. Disinilah keajaiban yang terjadi. Poin utamanya sebenarnya sederhana, tapi sangat kuat. Proyek ini berhasil karena, berhasil meruntuhkan tembok pemisah antar kelas. Jadi pelajaran IPA nggak jalan sendiri. IPS juga, semuanya nyambung. Lihat deh pembagian perannya, ini rapi banget. Anak IPA fokus meneliti tanamannya, kondisi lingkungannya gimana. Terus anak IPS masuk, mereka analisis, ini potensi ekonominya gimana, dipakai buat apa sama warga. Nah, anak bahasa Indonesia tugasnya merangkai semua temuan itu jadi cerita yang enak dibaca. Terakhir, kalau ada, anak informatika yang bikin tampilannya jadi ciamik. Keren kan? Semua saling mengisi. Oke, terus gimana sih alur kerjanya buat para siswa? Nah, ini dia perjalanannya. Ada 6 langkah dari A sampai Z, dari awal sampai mereka presentasi hasil temuannya. Alurnya tuh benar-benar logis. Pertama dikasih pengenalan dulu biar paham. Abis itu baru mereka terjun ke lapangan. Data udah dapat, lanjut analisis. Dari analisis ditulis jadi laporan. Biar gampang dipahami banyak orang, diringkas jadi poster. Dan puncaknya, presentasi. Runtut banget. Coba kita zoom in ke salah satu langkah paling krusial, observasi lapangan. Ini bukan sekedar jalan-jalan sore ya, mereka ini beneran jadi kayak peneliti cilik. Tugasnya jelas, identifikasi tanamannya apa, cek lingkungan sekitarnya gimana, subur nggak, kering nggak. Terus yang paling penting, mereka ngobrol sama warga, cari tahu tanaman itu dimanfaatin buat apa. Semua temuan itu dicatat rapi di lembar observasi. Oke, data udah di tangan. Tapi ini kan masih mentah ya, isinya angka sama catatan-catatan doang. Nah, tantangan berikutnya adalah gimana cara memasak data mentah ini jadi cerita yang utuh dan bisa dipahami. Disinilah kemampuan analisis mereka diuji. Dan biar ceritanya nggak ngalor ngidul, mereka dibekali struktur laporan ilmiah yang jelas. Jadi harus ada judulnya, tujuannya apa, hasilnya gimana, terus dibahas lebih dalam, dan ditutup dengan kesimpulan. Ini bukan cuma soal format, tapi juga ngelatih mereka buat berpikir runut dan logis. Mengumpulkan data itu penting, tapi kalau nggak bisa menyampaikannya secara efektif, ya sama aja bohong. Nah, bagian ini fokusnya ke sana, gimana caranya siswa belajar mengomunikasikan hasil riset mereka dalam berbagai format. Ini perbandingan yang bagus banget buat menunjukkan beda tujuan. Ada 2 produk utama kan, laporan dan poster. Laporan itu ibarat buku resep yang lengkap, isinya detail banget, prosesnya, metodenya, hasilnya, buat yang pengen tahu dalamannya. Nah, kalau poster, itu kayak menu di depan restoran. Tujuannya buat narik perhatian, ngasih info kunci secepat mungkin, visual, ringkas, dan to the point. Dan inilah babak finalnya, presentasi. Di sini, mereka nggak cuma laporan pandangan mata, tapi juga harus bisa mempertahankan argumen mereka, menjawab pertanyaan dari guru dan teman-teman. Ini benar-benar jadi panggung buat mereka. Oke, proyeknya kan kompleks banget nih, ada banyak bagiannya. Terus, gimana cara menilainya? Gimana guru bisa tahu kalau siswa beneran belajar dan tujuannya tercapai? Nah, ini dia. Penilaian tuh nggak cuma lihat hasil akhirnya aja. Yang dinilai itu keseluruhan proses. Mulai dari gimana mereka pas observasi di lapangan, kekompakan timnya gimana, baru deh kualitas laporan dan cara mereka presentasi. Jadi semua aspek dapat porsinya masing-masing. Adil kan? Biar kita kebayang nilai sempurna itu kayak apa sih? Ini dia deskripsinya. Bukan cuma datanya lengkap, tapi harus analisisnya baik dan presentasinya jelas. Jadi standarnya itu tinggi dan jelas banget. Dan selain penilaian yang sifatnya deskriptif, ada juga target yang bisa dihitung.
Contohnya, siswa dianggap berhasil kalau bisa mengidentifikasi minimal 3 jenis tanaman pangan lokal. Jadi ada target yang jelas dan terukur. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini tuh bukan sekedar proyek IPA atau IPS biasa. Ini beneran sebuah cetak biru, sebuah simulasi untuk mengajari anak-anak menjadi pemecah masalah di dunia nyata. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita semua. Coba deh kita bayangkan, gimana jadinya kalau setiap pelajaran di sekolah itu bukan cuma teori, tapi sebuah misi nyata seperti ini? Kira-kira lulusan seperti apa yang akan kita hasilkan?